yang di akhirat itu. Oke, mulai. Itu Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum mulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan nama saya Suroya Nabila sebagai moderator dan teman-teman saya dan teman-teman saya ada baik Nadia Haryani, Nur Hisbiraul Hamdi, lalu Imam Hardiansah, Maulid Azam Atra, Ferawati Ashari, baik ini Wulandari, Muhammad Imam Alfareza, lalu Wahyudi Kurniawan, Husnul Melianta, Yuanika Febrianti, Isna Hidayati, Wahidatul Mumtazah, Hovifah Indrawati, Johan Miranda, ya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi pertama yang akan disampaikan oleh teman saya, Baik Nadia. Kepada Baik Nadia dipersilahkan. Pengertian unsur serapan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing maupun bahasa daerah yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Untuk kata baku, proses penyerapan kata ini harus sesuai dengan kaidah yang berlaku. Dalam bahasa Indonesia. Sementara untuk kata tidak baku, proses penyerapan kata ini biasanya tidak memperhatikan kaidah yang berlaku. Selain penyerapan kata, dan dalam bahasa Indonesia juga berlaku penyerapan imbuhan, baik berupa afiks, prefiks, dan sufiks. Fungsi dari penyerapan kata dan imbuhan yaitu untuk memperkaya kosakata yang terdapat dalam bahasa Indonesia. Hal ini karena bahasa Indonesia bersifat dinamis dan terbuka. Terima kasih. Terima kasih kepada Nadia. Selanjutnya materi kedua akan disampaikan oleh teman saya Nur Hisbiraul Hamdi. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan apa itu pengertian unsur serapan menurut para ahli. Yang pertama itu Orahbia dan kawan-kawan 2017. Penyerapan bahasa terjadi karena adanya kontak yang berkelanjutan dalam waktu sama antar penutur bahasa yang berbeda. Kontak bahasa adalah hubungan kebahasaan yang terjadi antara satu masyarakat bahasa dengan masyarakat bahasa lainnya. Kedua, menurut Hackett 1965, perubahan dan perkembangan dalam suatu bahasa adalah wajar terjadi karena adanya kontak bahasa antar pengguna bahasa yang berbeda, komunikasi langsung antar manusia yang berlebihan bahasa, bahkan berlainan budaya, menimbulkan kontak bahasa yang pada akhirnya akan saling mempengaruhi. Hal tersebut disebut dengan penyerapan bahasa. Sekian dari saya, terima kasih. Kembali ke moderator. Terima kasih kepada Hisbi. Selanjutnya, materi yang ketiga akan disampaikan oleh teman saya, lalu Imam Hardiansyah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang ketiga ada Sompi 2017. Definisi kata-kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing atau bahasa daerah lalu digunakan dalam bahasa asli. Yang keempat ada Firdaus 2011. Kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing yang diintegrasikan ke dalam suatu bahasa dan diterima pemakaian secara umum. Dengan adanya proses penyerapan akan menimbulkan saling meminjam dan saling pengaruh unsur asing. Yang kelima ada Junanah 2010, kata serapan reproduksi yang diupayakan dalam suatu bahasa mengenai pola-pola yang sebelumnya ditemukan dalam bahasa lain. Berdasarkan pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kata serapan adalah yang reproduksi oleh bahasa penerima dan memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan. Kata serapan berasal dari adanya kontak bahasa asing yang kemudian diintegrasikan menjadi bahasa penerima, maka dari itu bahasa kata serapan yang hampir sama dengan kata asing yang sebenarnya.
Terima kasih kepada Imam. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Hovan Maulidzam Adra. Kepadanya dipersilahkan. Penyebab adanya kata serapan. Secara garis besar, ada dua yang merupakan sumber perluasan kosakata, yaitu sumber internal dan eksternal. Penjelasan dua sumber perluasan tersebut menurut Arsha. Yang pertama, sumber internal. Sumber internal yang merupakan faktor dari adanya penyerapan bahasa, yaitu swadaya bahasa dalam bahasa internalnya. Maksudnya, pengadaan bahasa yang dapat terwujud melalui beberapa pola di antaranya. Yang pertama, aktivitasi kata-kata lama. Yang kedua, pembentukan kata-kata baru. Yang ketiga, penciptaan kata-kata baru. Yang keempat, pengakroniman. Contoh pengaktifan kata-kata lama dalam bahasa Indonesia dapat dilihat dari munculnya beberapa kata seperti baheula dalam bahasa Sunda yang berarti zaman dahulu, atau munculnya kata-kata baru seperti zaman now untuk menyebut zaman sekarang. Terima kasih. Terima kasih kepada Hovan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ferawati Ashari. Kepadanya dipersilahkan. Penyebab adanya kata serapan yang kedua yaitu dari sumber eksternal. Sumber eksternal atau sumber luar dapat terjadi melalui perluasan dari bahasa-bahasa serumpun dan sebagainya. Perluasan bahasa dari bahasa lain atau bahasa serumpun biasanya terjadi lantaran adanya interaksi sosial dan intensitas komunikasi. Sebagai contoh, perluasan bahasa Indonesia diduga berasal dari bahasa Arab. Para ahli bahasa memperkirakan kosakata bahasa Indonesia atau bahasa Melayu yang diduga merupakan serapan dari bahasa Arab relatif sangat banyak. Diperkirakan sebanyak 2.000 sampai 3.000 kata atau diperkirakan 10% sampai dengan 20% dari bahasa Indonesia atau Melayu keseluruhan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ferawati. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Baik Dini Wulandari. Kepadanya dipersilahkan. Baik Dini Wulandari mana? Baik Dini Wulandari. Oke, kita lanjut dulu ke materi selanjutnya. Karena sinyalnya Baik Dini dia masih kurang bagus, jadi kita lanjut ya. Materinya akan disampaikan oleh Muhammad Imam Alfareza. Kepadanya dipersilahkan. Proses penyerapan tersebut bisa dilakukan bahan, bisa juga dilakukan dengan bahan berupa penyesuaian ejaan atau lafal. Supaya lebih jelas, berikut beberapa contoh istilah serapan yang dianjurkan. Contoh pertama, dalam istilah asing ada kata maraton. Lalu, istilah Indonesia yang dianjurkan
berubah menjadi maraton. Selanjutnya istilah Indonesia yang tidak dianjurkan, lari jarak jauh. Yang kedua, dalam istilah asing ada kata desibel. Lalu di istilah Indonesia yang dianjurkan itu desibel. Istilah Indonesia yang tidak dianjurkan, satuan ukuran kekerasan suara. Contoh ketiga, dalam istilah asing ada oksigen. Istilah Indonesia yang dianjurkan. Lalu yang terakhir, istilah Indonesia yang tidak dianjurkan, zat asam. Berikutnya ada jenis-jenis kata serapan. Yang pertama itu ada kata serapan adopsi. Adopsi adalah penyerapan kosakata asing ke dalam bahasa Indonesia tanpa mengubah ejaan, pelafalan, dan penulisan. Contoh kata serapan adopsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, data berasal dari bahasa Inggris, yaitu data. Yang kedua ada film, berasal dari bahasa Inggris, yaitu film. Yang ketiga itu ada angka, berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu angka. Ada aneka bola, berasal dari bahasa Portugis, yaitu bola. Yang terakhir ada rekening, berasal dari bahasa Belanda, rekening. Terima kasih. Oke, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Husnul Melianta. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, yang kedua yaitu kata serapan adaptasi. Adaptasi adalah proses penyerapan kosakata asing ke dalam bahasa Indonesia dengan perubahan sesuai kaidah bahasa Indonesia. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan ejaan, pelafalan, atau penulisannya. Contoh kata serapan adaptasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bisnis, berasal dari bahasa Inggris yaitu business. Aktor berasal dari bahasa Inggris yaitu aktor. Baca berasal dari bahasa Sanskerta. Bahasa berasal dari bahasa Sanskerta yaitu bahasa. Mentega berasal dari bahasa Portugis yaitu manteiga. Dan yang terakhir yaitu dosen berasal dari bahasa Belanda yaitu dosen. Oke, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yuanika Febrianti. Kepadanya dipersilahkan. Oke, yang ketiga, kata serapan terjemahan. Terjemahan adalah proses penyerapan kosakata asing dengan cara mengambil konsep dasar dari bahasa aslinya, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jenis kata serapan ini disebut juga kata serapan pungutan. Contoh kata serapan terjemahan atau pungutan adalah sebagai berikut. Yang pertama, uji coba, berasal dari bahasa Inggris atau try out. Yang kedua, unduh, berasal dari bahasa Inggris, download. Yang ketiga, suku cadang, berasal dari bahasa Inggris, airport. Terima kasih. Oke, terima kasih Ika. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Isna Hidayati. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah. Yang keempat, kata serapan kreasi. Penyerapan kosakata dengan cara kreasi mirip dengan cara terjemahan. Perbedaan keduanya adalah kata serapan yang dihasilkan dari cara kreasi tidak dituntut untuk sama bentuknya dengan kata asalnya. Misalnya, jika kata asalnya berjumlah satu kata, kata serapannya bisa jadi berjumlah dua kata. Contoh kata serapan kreasi adalah sebagai berikut. Pertama, berhasil guna, berasal dari bahasa Inggris yaitu efektif. Kedua, daring atau dalam jaringan berasal dari bahasa Inggris yaitu online. Yang ketiga, luring atau luar jaringan berasal dari bahasa Inggris yaitu offline. Baik, terima kasih. Terima kasih Isna. Selanjutnya akan disampaikan oleh Wahidatul Mumtazah. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih. Selanjutnya kelima, kata serapan dari bahasa asing. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa Melayu. Dalam perkembangannya, bahasa Melayu ini telah menyerap unsur-unsur dari bahasa asing sebelum diresmikan ke dalam bahasa Indonesia. Dilansir dari sumber, bahasa yang banyak diserap ke dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia ini
adalah bahasa Sanskerta, bahasa Arab, bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Parsi, bahasa Tamil, bahasa Hindi, dan bahasa Portugis. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Aida. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Lale Hovifah Indrawati. Kepadanya dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih. Yang keenam, kata serapan dari bahasa Sanskerta. Bisa dibilang, bahasa Sanskerta merupakan bahasa yang paling berpengaruh dalam perkembangan bahasa Melayu. Bahasa ini merupakan bahasa tertua yang unsur-unsurnya banyak diserap ke dalam bahasa Melayu. Menurut berbagai sumber, proses penyerapan bahasa Sanskerta ke dalam bahasa Melayu Indonesia terjadi saat bangsa Melayu kontak dengan orang Hindu yang menggunakan bahasa Sanskerta sebagai media penyebaran agama Hindu dan Buddha di Nusantara. Sekian. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Johan Miranda. Kepadanya dipersilahkan. Mana Johan Miranda? Saya udah ambil ya. Ya, Hisbi udah ambil. Baiklah. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi, yaitu macam-macam sumber istilah yang diambil dari bahasa asing dapat berupa bentuk dasar atau bentuk turunan. Yang pertama itu ada konteks situasi dan ikatan kalimat. Kedua ada kemudahan dan belajar bahasa. Dan ketiga itu kepraktisan. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Hisbi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Vanessa Nahla. Kepadanya dipersilahkan. Vanessa. Penulisan istilah itu sedapat-dapatnya dilakukan segala morphem, koloid, lempung, volume ruang bakat. Terima kasih. Vanessa udah ya? Unsur pinjaman dalam bahasa Indonesia berdasarkan tarif integrasi. Unsur pinjaman yang belum sepenuhnya terserap dalam bahasa Indonesia seperti resolve, yang kedua, unsur pinjaman yang pengucapannya dan penulisan bahasa Indonesianya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang ketiga, unsur yang sudah lama terserap dalam bahasa Indonesia tidak perlu lagi diubah ejaannya, contohnya otonomi, dongkrak, paham, aki, dan sebagainya. Oke, terima kasih Van. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dervio Golvani Kawindah. Kepadanya dipersilahkan. Bahasa Indonesia telah menyerap berbagai unsur dari bahasa lain, baik bahasa daerah maupun dari bahasa asing. Untuk keperluan itu telah diusahakan ejaan asing hanya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesia masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Di dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dicantumkan aturan penyesuaian itu. Contoh serapan yang dimaksud: apotek menjadi apotek, atlet menjadi atlet, atmosfer menjadi atmosfer, dan aktivitas menjadi aktivitas. Sekian, terima kasih.
Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fadliah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya kaidah penyesuaian ejaan unsur bahasa asing. Yang pertama, al, Belanda menjadi al. Contohnya nasional menjadi nasional, rasional menjadi rasional, normal menjadi normal, Sanskerta menjadi S. Contohnya, sabda menjadi sabda, sastra menjadi sastra. Next. Lanjutan. 3, yaitu Yunani menjadi E. Contohnya, estrogen menjadi estrogen, enologi menjadi enologi. Yang keempat, saha, contohnya khusus tetap menjadi khusus, akhir tetap menjadi akhir. Yang kelima, Inggris menjadi U, contohnya kartun menjadi kartun, prof menjadi prof. Saya kembalikan ke moderator, terima kasih. Oke, terima kasih Fadliah. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya bakal disampaikan sama Dini. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan membacakan kesimpulan. Dari penjelasan isi dan pembahasan makalah di atas, dapat disimpulkan bahwa ada sebagian kecil dari bahasa Indonesia berasal dari bahasa asing maupun bahasa daerah yang sudah dijadikan bahasa baku yang sesuai dengan EYD yang disebut dengan unsur serapan. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi atas unsur serapan yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia dan unsur serapan yang mengucap dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Dini. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Hendy, boleh minta tolong diulang pertanyaannya yang tadi? Boleh. Pertanyaan saya, mengapa kata serapan itu penting dalam bahasa Indonesia dan bagaimana jika kata serapan itu tidak ada? Apakah bahasa Indonesia akan tetap baku atau bagaimana? Tolong jelaskan. Oke, tadi ada yang mau nanya lagi? Saya ingin bertanya. Izin bertanya. Iya, boleh. Pertanyaan saya, mengapa dalam bahasa Indonesia banyak kata serapan yang memiliki makna yang sama? Terima kasih. Oke, terima kasih. Izin bertanya. Ada yang mau nanya lagi? Kenapa? Dela Hartilah. Mau bertanya. Oh iya. Bagaimana cara kita memahami kata serapan bahasa asing bisa masuk ke bahasa Indonesia? Terima kasih. Oke, terima kasih. Bisa diulang pertanyaan tadi? Apa pertanyaannya, Dila? Dela Hartilah. Maaf. Bagaimana cara kita memahami kata serapan bahasa asing bisa masuk ke bahasa Indonesia? Nah, yang Oke, terima kasih. Mohon maaf, udah habis ya kuota penanyanya atau bisa lagi? Kita cukupkan dulu ya nanti. Oke. Yang mau bertanya minggu depan. Next presentation. Oke, langsung aja ya. Pertanyaannya Hendy bakal dijawab sama Vera. Kepada Vera dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Hendy. Mengapa kata serapan itu penting dalam bahasa Indonesia dan bagaimana jika kata serapan itu tidak ada? Apakah bahasa Indonesia akan tetap baku atau bagaimana?
Jawabannya, unsur serapan dalam satu bahasa dinilai sangat penting. Serapan dalam suatu bahasa bisa diadaptasi dari suatu bahasa di negara lain. Bahasa Indonesia juga menyerap bahasa dari negara lain. Beberapa kata serapan dari bahasa lain untuk bahasa Indonesia, contohnya amatir dari bahasa Inggris menjadi amateur. Akur dari bahasa Belanda menjadi akord, becak dari bahasa Tiongkok menjadi beca. Salah satu pentingnya unsur serapan dalam suatu bahasa adalah bahasa serapan terkadang terdengar dan dapat ditulis lebih singkat atau lebih pendek daripada bahasa baku Indonesia. Sebagai contoh, pusat perbelanjaan tersebut memberikan potongan harga kepada 100 pembeli pertama. Kata potongan harga bisa dipersingkat melalui kata serapan dalam bahasa Inggris yaitu discount. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi diskon. Bagaimana, Hendy? Terus bagaimana jika kata serapan itu tidak ada? Izin menambahkan ya untuk pertanyaan dari Hendy, bagaimana kalau bisa kata serapan itu tidak ada? Sebenarnya kata serapan itu hanya untuk menambah kosakata kita dalam bahasa asing. Jadi mereka tuh biar mudah memahami. Dan untuk masalah kata serapan ini bisa menjadi bahasa baku atau tidak, itu tergantung dari ciri-ciri katanya, apakah dia bisa memenuhi syarat agar bisa masuk jadi kata baku. Paham? Oke, terima kasih. Gimana, Hendy, udah puas? Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang kedua tadi akan dijawab oleh Fani. Kepadanya dipersilahkan. Mengapa dalam bahasa Indonesia banyak kata serapan yang memiliki makna yang sama? Kemungkinan terjadi karena kata serapan tersebut terlanjur sering digunakan masyarakat di Indonesia, sehingga akhirnya masuk ke dalam bahasa kita kategori kata serapan semula. Terima kasih. Gimana yang nanya, udah puas? Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak Nisa. Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga akan dijawab oleh Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga bakal dijawab sama Dela. Kepadanya dipersilahkan. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Dela. Bagaimana cara kita memahami kata serapan bahasa asing bisa masuk ke bahasa Indonesia? Caranya itu kata serapan masuk ke dalam bahasa Indonesia dengan cara 4 cara. Yang pertama adopsi. Pemakaian bahasa mengambil bentuk dan makna kata asing itu secara keseluruhan. Yang kedua adaptasi. Pemakaian bahasa hanya mengambil makna kata asing itu, sedangkan yang ejaan penulisan disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia, penerjemah dan kreasi. Terima kasih. Terima kasih. Gimana, Dela? Udah puas? Udah, terima kasih. Oke.
Oke, makasih buat teman-teman yang udah join pagi ini. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.